Hai, selamat datang di channel Jurnal Yos. Video kali ini akan membahas anime Darwin's Game chapter ke-21. Dan perlu diingatkan jika konten ini mengandung spoiler. Setelah susah payah bertahan hidup dalam event treasure hunt di game atau perburuan harta karun, akhirnya Kaname berhasil menyelesaikan event tersebut. Keberhasilan Kaname ini tentunya dibantu oleh teman-teman yang ikut serta dalam klan dadakan yang terbilang tidak resmi, karena klan tersebut tidak terdaftar dalam di game. Meski begitu, mereka diikat oleh keinginan dan kepercayaan mereka yang didasari oleh pikiran yang masih waras, yaitu tidak membunuh pemain lain. Bagaimana usaha yang Kaname lakukan untuk menyelesaikan event tersebut? Berikut ulasannya. Pada chapter sebelumnya, rencana untuk mengalahkan Wang dan Clan Egg sudah disusun oleh Kaname bersama temannya. Namun siapa sangka, sigil yang dimiliki oleh Wang sangatlah kuat dan susah untuk dikalahkan. Dan hal ini yang membuat Kaname, Ren, dan Ryuji kewalahan. Hingga chapter ke-21 ini gue belum tahu pasti apa saja sigil yang dimiliki oleh Wang. Namun yang sudah gue ketahui adalah dia bisa memotong lawannya dengan sangat cepat dengan jarak beberapa meter tanpa menggunakan alat apapun. Dan ini adalah sigil yang digunakan Wang untuk membantai pemain lain, memotong-motong anggota tubuhnya dan dia jadikan koleksi. Selain itu, Wang juga memiliki sigil untuk berteleportasi. Dia bisa berpindah tempat dengan sangat cepat. Namun untuk detailnya gue belum tahu seberapa jauh dan berapa kali sekali Wang bisa berteleportasi. Karena kita tahu setiap sigil pastinya memiliki kekurangannya. Pada saat pertempuran melawan Wang, Kaname dan yang lainnya sangatlah kewalahan. Bahkan Ren yang bisa membaca masa depan pun bisa terpojok oleh Wang. Dan Ryuji yang ingin membalaskan dendam adiknya malah tak berdaya dan siap dibunuh oleh Wang. Alhasil, Kaname pun harus memutar otak untuk menyelamatkan Ryuji, mengalahkan Wang, dan menyelesaikan event dalam satu rencana. Untuk mengalahkan Wang, Kaname tidak menggunakan kekerasan, karena dia tahu dia pastilah kalah. Kaname malah mengecoh Wang dengan kunci harta karun palsu yang dia pegang. Dan Kaname pun menjelaskan jika dia sudah memecahkan event ini dan mendapatkan kunci harta karun untuk menyelesaikan event. Lalu dia pun bernegosiasi lagi dengan Wang untuk menukar kunci tersebut dengan Ryuji yang akan dibunuh. Namun ketika negosiasi sudah disepakati, Kaname melempar kunci tersebut ke atas dan membuat Wang panik. Untuk memahami event treasure hunt ini, setidaknya gue mesti berulang kali memahami manga di game. Gambaran umumnya, setiap pemain diwajibkan memiliki ring yang disebarkan oleh server agar tidak game over. Maka oleh sebab itu, para pemain haruslah saling berebut dan membunuh satu sama lain untuk mendapatkan ring. Namun anehnya, server di game tidak belak-belakan memberitahu kepada pemain tentang harta karun yang sebenarnya. Dan selama event berlangsung, para pemain beranggapan jika ring adalah harta karunnya. Maka mereka pun berjibaku untuk mendapatkannya. Namun Kaname dan Ren menyadari akan hal tersebut. Ren yang memiliki kepiawaian untuk menganalisa mencoba memecahkan kode event treasure hunt. Ren menyadari jika setiap ring ternyata memiliki kode QR yang di-scan menggunakan HP, maka akan muncul sebuah angka. Nah, ternyata angka-angka tersebut merupakan sebuah kode yang menunjukkan koordinat sebuah tempat dalam map. Jumlah angka tersebut terdiri dari 6 digit. Setelah mengetahui koordinat tersebut berada, yaitu di Shibuya, Kaname harus mencari lagi di mana tepatnya harta karun tersebut berada, karena Shibuya sangatlah luas. Mengetahui jumlah digitnya berjumlah 6, maka loker penyimpanan barang adalah tempat yang tepat untuk memasukkan angka-angka tersebut.
Dan benar saja, ketika Kaname melemparkan kunci palsu kepada Wang, Kaname segera bergegas ke loker penyimpanan dan memasukkan 6 angka tersebut. Hingga akhirnya otomatis loker pun terbuka. Di tengah ketegangan berhadapan dengan Wang, Kaname pun menyentuh kotak yang berada di dalam loker. Bertepatan dengan hal tersebut, para pemain lain termasuk Wang dikelilingi oleh kubik-kubik teleportasi di game. Dan hal tersebut menandakan jika event Treasure Hunt telah selesai. Para pemain yang terlibat dalam event Treasure Hunt sudah menghilang, dan yang tersisa di stasiun Shibuya hanyalah Kaname seorang. Dia membuka kotak harta karun yang dia dapatkan, dan di dalamnya ada sebuah handphone. Dari handphone tersebut, Kaname mendapat panggilan dari seseorang yang merupakan pihak dari D-Game. Orang tersebut memberi selamat kepada Kaname dan menjelaskan tentang hadiah yang akan Kaname dapatkan. Dari keikutsertaan dalam event tersebut, Kaname mendapatkan 1000 PTS. Lalu karena sudah memenangkan event, Kaname diberi 10.000 PTS yang setengahnya akan dibagikan kepada anggota klan Kaname. Selain itu, karena telah bertahan hidup, Kaname mendapatkan tambahan 237 PTS. Maka totalnya Kaname mendapatkan 5.237 PTS. Namun semua itu bukanlah hadiah utama. Hadiah utamanya adalah sebuah hak istimewa, yaitu keinginan yang nantinya akan dikabulkan oleh pihak D-Game. Kaname pun mengatakan keinginannya, yaitu dia ingin berhenti bermain di game. Namun, sayangnya keinginan tersebut merupakan pengecualian. Pihak D-Game tidak bisa mengabulkannya. Meskipun pihak D-Game tidak bisa mengabulkan, tapi dia memberitahukan kepada Kaname caranya untuk berhenti main di game. Cara pertama adalah menyelesaikan di game dan bertahan hidup. Yang dengan kata lain, Kaname mesti bermain terus hingga akhir, maka di game pun selesai. Dan cara kedua adalah Kaname harus mencari penyelenggara di game dan membunuhnya lalu menghancurkan server di game. Mengetahui hal tersebut, Kaname pun mengganti permintaannya. Namun, permintaannya ini tidak disebutkan di dalam manga chapter ke-21 ini. Yang pasti, pihak D-Game sudah mengabulkan permintaan Kaname. Sepertinya, permintaan Kaname ini akan menjadi kejutan di chapter berikutnya. Dan yang terakhir, kini Kaname mengetahui sigil yang dimilikinya, yaitu bernama Blazing Invergenomer of Smithing, yang akan nampak setelah beberapa waktu Kaname bermain di game. Itulah pembahasan mengenai Darwin's Game di chapter ke-21 yang sangat padat ini. Jangan lupa nantikan pembahasan mengenai Darwin's Game di video-video selanjutnya. Terima kasih dan salam Yos.